Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Retno dengan NIM 2319 2020 1029. Saya akan mempresentasikan terkait tugas LKM 4. Soal pertama yaitu menerjemahkan sebuah sirkuit otomasi konvensional yang berupa kontaktor dan relay ke dalam bentuk letter diagram di PLC. Untuk konversinya seperti ini, jadi terdapat dua input yaitu input 0 dan input 2, dan juga ada input 3 di mana terdapat dua koil Q0 dan Q4. Q0 itu berfungsi sebagai internal relay karena dia dapat mengaktifkan Q4. Untuk simulasinya, di sini ada tiga tombol switch. Yang pertama adalah input 0, input 2, dan input 4. Di sini ada Q1 dan 4. Kita tombol 0 ditekan itu akan mengaktifkan relay kontaktor I0. Syarat untuk mengaktifkan keduanya ini adalah I0 dan I2. Namun jika ingin mengaktifkan Q4 itu harus dengan I0 dan I4. Kita lihat di ladder diagram ketika kita tekan tombol I0 maka kontak I0 akan nyala. Kemudian ketika kita tekan I2 maka kedua relay itu kedua coil akan dalam kondisi close karena di sini Q0 merupakan syarat untuk mengaktifkan Q4. Namun ketika kita hanya ingin mengaktifkan Q4, jadi kita menggunakan persyaratan ini yaitu I0 dan I4. Jika Q0 tidak tertrigger karena 0 ditrigger oleh I0 dan I2. Untuk soal nomor 2 yaitu mengkonversi sebuah diagram alur logika pada gambar ini menjadi ladder diagram di PLC. Di sini kita ketahui bahwa A merupakan coil dilambangkan dengan Q10. Kemudian terdapat dua input yaitu input B pada I2 dan input C pada I3. Pada diagram alirnya itu ketika termostat ditekan, A atau coil A itu akan menyala terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan pembacaan input B, apakah B bernilai 1? Jika bernilai 1, maka A tetap menyala karena itu kembali ke pengulangan pembacaan B. Kemudian jika B bernilai 0 atau selain 1, maka coil A akan off. Sini input Q1 akan off, lanjut ke pembacaan C. Apakah input C bernilai 1? Jika input C bernilai 1, maka kembali ke awal dan A akan menyala. Namun jika C tidak bernilai 1, maka akan kembali ke pembacaan B. Untuk simulasinya seperti ini. Ladder diagramnya, di sini ada input 2, input 3, dan start. Kemudian outputnya merupakan Q1 atau A. Di sini saya menggunakan sebuah coil set dan reset untuk melakukan latching atau mengunci. Jadi untuk menyederhanakan rangkaian kita menggunakan coil set dan reset. Untuk simulasinya seperti ini. Ini ada input B dan input C, sedangkan ini lampu A atau coil A. Kita tombol start, maka A akan menyala sesuai dengan diagram alur ini. Jadi A akan menyala, kemudian lanjut ke pembacaan B. Apakah apakah input B bernilai 1, di sini bernilai 1 ya. Di sini B bernilai 1 karena pada tombol start dia akan langsung menyala. Kemudian ketika kita tekan tombol B, maka tombol B akan melepas kuncinya dan coil key akan di reset oleh dua kontak normally close dari I2 dan I3. Loop ini terus terjadi stuck pada pembacaan C. Apakah C bernilai 1? Tidak, maka kembali ke pembacaan B. Nah, ketika kita menekan apakah C bernilai 1 dan jawabannya iya, maka dia akan
melakukan bypass dari I3 ini menuju ke Q1. Itu juga dengan I2 yang merupakan input B. Mengapa ketika saya lepas input B itu lampu tidak melakukan penguncian atau latching? Karena di sini terdapat dua kontak normally close dari I2 dan I3. Jadi ketika saya tekan dan saya lepas, itu akan otomatis mereset. Karena di sini sesuai dengan alur diagram dari flowchart ini, ketika semua input nol, maka coil A itu akan off. Itu yang berada di sini. Ketika B sama dengan tidak sama dengan satu, dia akan off. Dan ketika C tidak sama dengan satu, dia akan kembali ke pembacaan B atau outputnya berupa coil A sama dengan off. Lanjut ke soal ketiga. Sini terdapat study case, yaitu sebuah conveyor. Sini persyaratannya itu objek datang secara tidak sengaja. Jika hanya satu objek yang datang dan dideteksi oleh sensor PC1, maka conveyor berhenti hingga seorang pekerja mengangkat. Lalu conveyor mulai beroperasi kembali. Kemudian syarat kedua, jika dua atau lebih objek mendekati satu sama lain dan terdeteksi oleh PC1 dan PC2, conveyor hanya akan mulai lagi jika objek berikutnya atau di depan PC2 ini dihilangkan juga. Jika sudah dihilangkan keduanya, maka operasi akan berlanjut. Untuk rangkaian ladder diagramnya seperti ini. Jadi saya menggunakan kita tidak menggunakan set reset ya. Menggunakan rangkaian latching yaitu start, stop, dan di sini ada key 1 yang merupakan komponen latchingnya. Saya menggunakan coil M untuk motor dan sini merupakan pembacaan dari sensornya. Jadi sensor PC1 dan PC2 itu menggunakan set reset. Jadi input dari PC1 saja yang melewati PC2 itu kan melakukan set atau latching. Sedangkan ketika kedua sensor itu mendapatkan input, maka akan set dan di sini resetnya harus kedua sensor itu dalam kondisi off. Untuk simulasinya saya menggunakan Factory I/O. Jadi di sini terdapat tombol start dan tombol stop. Jika kita tekan tombol start, maka player akan bergerak. Di sini terdapat dua box yang terdeteksi oleh sensor 1 dan sensor 2. Jadi ketika sensor 1 itu sudah tidak mengalami input, conveyor akan tetap berhenti karena masih ada barang pada sensor kedua. Namun jika sensor kedua juga sudah tidak mendapatkan input, conveyor akan kembali berjalan. Ini kondisi ketika conveyor hanya menerima input dari sensor 1. Ketika sensor 1 ini sudah tidak menerima input, seharusnya conveyor akan kembali beroperasi. Lanjut soal keempat, yaitu kita disuruh untuk memeriksa apakah program ladder di sini terdapat kesalahan logika atau tidak. Jika kita lihat di sini merupakan input set reset yang menggunakan input 0 dan input 1, namun terdapat coil tambahannya yaitu Q3. Oke, jadi di sini sudah saya gambar ladder diagram yang seperti pada LKM. Output input 1 dengan outputnya berupa coil Q2 dan Q3, di mana Q2 merupakan set reset ya, dikontrol oleh I0 dan I1. Ketika saya tekan input 0, maka coil Q2 akan terus menyala karena di sini melakukan set. Kemudian ketika eh, saya menekan tombol I1, maka latching pada I0, Q2 dan kondisi set tadi itu melakukan reset ketika saya menekan I1. Lampu merah juga aktif ketika saya menekan I1. Hal ini karena coil reset sudah terputus sehingga arus akan melaju ke Q3. Sedangkan ketika pada input I0, kenapa Q3 tidak menyala? Karena coil Q2 atau set ini
bisa sudah menyala. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke Q3. Ini merupakan contoh latching biasa, namun terdapat output tambahan yaitu berupa koil Q3 untuk memberikan output LED merah ketika menekan tombol stop. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.